rasakan realitas yang nama-nama kotanya memang ada. So yeah, this is, I also tried to share stories about small cities, but I shared the small cities in my story is quite contrary to what Italo Calvino tried to share. Italo Calvino shared about imaginary cities, fictional cities, while I relied on small cities that based on reality. Nah, ini daftar kota kecil yang saya tulis. Jadi ceritanya kota-kota kecil ini karena saya sudah lama memiliki kegelisahan dan juga punya kenangan yang agak personal dengan hubungan dengan kota gitu ya. Jadi ketika di kampung itu kota bagi saya itu ya pasar. Setiap sekali sepekan itu hari balai namanya. Itu kalau kita diajak ke pasar itu sama rasanya ke kota gitu ya. Ke kota. Jadi saya membayangkan pasar itu sebuah kota itu. So these are the small cities in my work. So because due to my concern and also my personal memories, I always identify cities with markets. When I go to traditional markets, so I always felt like this is me visiting a city. Nah, dari situ kemudian kegelisahan itu sudah cukup lama. Saya kemudian ada juga satu proses yang saya kira juga personal bagi saya ya, tapi mungkin orang lain mengalami juga. Ada banyak atau sejumlah nama kota yang saya dengar atau diperantarai oleh satu peristiwa kecil, tapi itu tinggal mengendap dalam kepala itu. Misalnya ketika saya sering dulu mendengar siaran RRI Padang ya, siaran RRI Padang dalam acara Kotak Pos namanya. Kotak Pos itu orang-orang mengirim surat dari berbagai tempat, kemudian dibacakan oleh penyiarnya pertanyaan-pertanyaan dan dijawab gitu ya, Nah, nama-nama kota asal pengirim surat itu 1-2 tinggal di kepala saya. Misalnya Kota Nopan, kemudian ada Rimbo Bujang. Meski saya membayangkan kalau sekarang dari mana mereka karena Rimbo Bujang itu kan di Tapanuli ya, sementara Rimbo Bujang Kota Nopan itu di Tapanuli, Rimbo Bujang itu di Jambi. Jadi kalau dia siaran RRI Padang mungkin sampai apa tidak enggak, tapi saya bayangkan itu mungkin mahasiswa yang berkuliah di Padang gitu, yang ikut terlibat di situ gitu. Nah, sejak itu Kota Nopan dan Rimbo Bujang tinggal dalam kepala saya, enggak hilang-hilang itu. So yeah, like for instance, I think this is from a long concern of mine, and also this is a personal process that I experienced. I always connect names of the city with the small events in my personal life. Like for instance, when I listen to the radio in Padang, RRI in Padang, they have a show, a program called Kotak Pos, when the broadcaster of the radio will read letters from the senders from all kinds of cities in Indonesia, like Nopan from Tapanuli and Riko Taujang, in Jambi. So I didn't know where those cities were, but as soon as I heard the name of the cities have been living in my head, rent free. Nah, itu persentuhan kita dengan satu kota itu ternyata tidak harus mengalami langsung ya. Tapi dengan perantara kecil itu juga ada. Misalnya nama Pelehari, kalau tadi radio perantaranya ya. Pelehari di Kalimantan Selatan itu muncul dan tertanam dalam ingatan saya ketika ujian akhir kelulusan SMP ya. Yang pertanyaannya itu Pelehari adalah penghasil A ada karet, B tebu, C apa gitu ya. Saya karena membayangkan Kalimantan Selatan itu kan karet lah ya, karet. Karena karet itu kan pohon-pohonnya seperti hutan itu. Kalimantan identik dengan hutan waktu itu saya itu. Nah, ternyata di luar dugaan jawabannya adalah B, tebu. Nah, itu ketika saya menjumpai di sana itu penghasil tebu ternyata masih ada bekas pabriknya masih ada. Ya, jumpai yang tanpa rencana atau memang mau ada satu perjalanan ke situ, dan ketika menemukan kota itu ada satu realitas yang berbeda dengan apa yang saya dengar, saya bayangkan sebelumnya, dan itu menimbulkan di luar
di luar kendali saya, satu pergulatan yang agak ini gitu. Misalnya kayak saya pertama kali ke Pelihari itu, sebuah kota yang menurut saya waktu itu masih sedang membangun lah, tata ruangnya masih sempurna gitu. Kemudian jalanannya masih banyak yang rusak gitu. Itu membuat saya kemudian merasa kok tidak seindah bayangannya. Karena ketika saya bayang Pelihari itu dengan namanya aja sudah ini gitu. Itu menjadi buat saya di dalam ceritanya saya ceritakan ya ada Pelihari sebuah perjumpaan. Itu memang membuat saya agak senewen gitu. Dan sebenarnya ada satu konsep yang diajarkan oleh guru kami di Bali gitu ya, Umbulado Parangi. Itu kalau kau kangen atau rindu sesuatu, tahan, jangan langsung dilabuhkan, jangan langsung di ini gitu. Nah, itu sebenarnya dalam banyak hal saya praktekkan. Bagaimana saya menahan diri untuk tidak ke Madura. Sampai saat ini misalnya ke beberapa kota di NTT ya. Nah, itu saya membayang-bayangkan saja melihara gitu. And all Itu menjadi lebih kompleksitas lagi perjumpaan saya dengan kota-kota kecil itu seiring era otonomi daerah, pemekaran wilayah itu melahirkan kota bagi satu malam. Ya, yang kemarin dia baru mungkin kelurahan jadi kecamatan, yang kecamatan menjadi ibu kota kabupaten gitu. Itu percepatan yang sangat ini, dan cara membangun kota itu relatif mudah. Misalnya trotoarisasi, jadi kasih trotoar semua meskipun jalannya ada ini gitu. Kemudian pasar sedikit dibenahi, kemudian pusat pertokoan. Jadi seperti gampang ya semalam itu. Demi memenuhi kemudian apa yang disebut pemekaran wilayah tadi gitu. Padahal pemekaran wilayah itu dengan atas nama mungkin kesejahteraan atau mempersingkat rentang kendali dengan ibu kota sebelumnya, itu tidak sepenuhnya seperti seindah di atas kertas gitu. Karena dibentuk juga kadang-kadang oleh benturan antar warga, kemudian juga perebutan ibu kota, mana yang mau jadi ibu kota itu banyak dalam beberapa kasus itu. Kemudian bahwa satu kota itu harus dijadikan sebagai sebuah kota atau satu wilayah otonom, hanya di situ mungkin ada nikel misalnya, mungkin di sana ada batu bara gitu. Jadi motif-motifnya itu bukan motif-motif yang signifikan untuk merawat keberagaman warga kota, masalah-masalah kultur di kota itu gitu. Jadi pengalaman kepentingan praktis itu juga sangat banyak, sehingga ketika saya menemukan kota-kota kecil di era otonomi itu banyak secara kuantitas, tapi secara kualitas, nah itu yang saya gambarkan di dalam buku saya ini, penuh pergolakan, penuh pertentangan, yang memunculkan kemudian tema-tema ada perang kota kecil seperti digambarkan oleh satu buku Franklin Kent itu ya. Perang kota kecil itu kan penyebabnya bukan persoalan gesekan etnik saja gitu, tapi persoalan siapa bandar judinya, siapa penguasa hutannya, siapa pengusaha kapal batubaranya. Nah itu yang itu kemudian yang coba saya elaborasi di dalam dalam kota-kota kecil ini yang melahirkan beberapa cerpen ini. Ada 15 cerpen yang waktu itu dipublikasikan sebelumnya di Jawa Pos. So yeah. Ada 2 kota ikan. Itu bagaimana bagian Sepi Api dan Muncar itu sekitar tahun 80-an itu penghasil ikan terbesar ya, termasuk di dunia, 5 besar di dunia setelah Jepang dan Norwegia. Tapi setelah saya datang misalnya ke Muncar, itu kadang-kadang kalau lagi tidak musim ikan itu bisa mengekspor ikan dari India gitu, karena pengalengan ikan harus berjalan pabriknya gitu. Nah ini kan sesuatu yang ini. Kemudian bagian Sepi Api tidak lagi menghasilkan ikan karena katanya lumpur sungai rokan sana ya. Nah, itu selalu menimbun laut selat itu. Nah, kenapa berlumpur begitu tebal? Pasti ada sesuatu di hulunya gitu. Nah, kemudian ada misalnya kota-kota rantauan. Jadi di kampung saya itu ya di Sumatera Barat, Padang itu seseorang itu bisa lahir kalau zaman dulu mungkin kan nama mereka itu berdasarkan di wilayah asalnya, misalnya Syekh Khatib Al-Minangkabawi, Arsad Al-Banjari berasal dari Banjar atau Minangkabau. Kalau di kampung saya itu mereka merantau dulu baru nanti dapat gelar. Misalnya si Oyon Tanjung Karang, ikannya mantap ke Tanjung Karang.
atau si Iskandar Morobungo, kenapa itu ke Morobungo ya. Kemudian ada di sini juga kota-kota air membelakangi air. Saya menelusuri beberapa kota di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, itu banyak sekali paradoks ya di pertumbuhan kota-kotanya membelakangi air semua itu. Bahkan saya ketemu dengan orang di sana itu kehilangan akses ke lahan, ke tanahnya. Dulu waktu transportasi melalui air itu harga tanah itu mahal. Tapi setelah kota baru tumbuh, tidak ada lagi kapal lewat situ, tidak ada tanah itu akhirnya menjadi tinggal gitu. So also the complexity of Bisa dalam terancam karena rawanya itu kemudian diincar oleh industri kelapa sawit, terjadi pengeringan itu akan ditanami sehingga situasi zaman Akcep itu juga pasti akan hilang gitu. Jadi kota rawa ya, negara daha. Kemudian juga ada kota-kota gaib. Jadi ada kota-kota gaib ya di kalau kita ke Palu itu kita akan melewati kota Wentirta namanya. Di sebelum turun ke Palu itu orang percaya bahwa ada kota gaib situ Wentira. Kemudian di tanah laut itu ada Saranjana nama kotanya, itu dipercaya ada gitu. Nah bagi saya itu kemudian saya lihat ada satu permainan pengaburan fakta. Jadi saya membayangkan Wentirta itu yang di Pondok Kopi di Palu itu dulu menjadi tempat pembantaian oleh kolonial Belanda. Banyak sekali orang di sana. Dan orang kemudian tidak lagi menyelidiki itu, ditutup hanya sebagai bahwa itu adalah kota gaib yang tidak bisa digugat. Kemudian Saranjana di tanah laut di Kota Baru, Kalimantan Selatan, itu juga dianggap sering diceritakan ada yang memesan alat-alat berat, tiba-tiba yang memesan tidak ada. Gitu. Itu menurut saya cara pengaburan fakta bahwa perusahaan-perusahaan batu bara di tanah laut itu yang benar-benar memesan secara realitas, tapi kemudian dikabur dengan cerita-cerita tahil sejenis itu. Itu terlanjur berkembang di tengah masyarakat. Kemudian yang terakhir sebagai apa ada, saya juga menulis kota-kota kecil sepak bola. Jadi nasionalisme kita itu diteriakkan di kota-kota kecil sepak bola itu ya. Semua histeria dengan identitas bendera, umbul-umbul atau kelompok-kelompok supporter mereka itu kemudian terbentuk. Termasuk sini saya juga menceritakan tentang Kanjuruhan di Malang itu. Jadi jauh hari saya juga dan meramal juga terjadi ternyata. Jadi saya kira dengan segala problemnya kota-kota kecil di Indonesia itu tidak seindah laporan-laporan indeks di statistik bahwa pemekaran wilayah misalnya membawa kemakmuran ini itu gitu. Tapi sebenarnya efek-efeknya luar biasa gitu. Perbenturan masyarakat yang menyebabkan tadi keterusiran tadi tidak lagi menetap di kotanya, kemudian pergi ke Jakarta, kota besar, dan menciptakan urbanisasi dan segala macam gitu.